Menarik itu buku yang juga bestseller, The Magic of Dream Book, karya dari seorang tukang pecel lele, Mas Rangga Umara, yang sukses, dan buku ini bisa dikatakan menjadi buku wajib bagi Anda yang berminat untuk melakukan atau coba-coba usaha. Nah, seperti apa perjuangannya dan sejauh mana buku ini bisa memberikan inspirasi bagi Anda? Saat ini saya juga sudah kedatangan Mas Rangga. Apa kabar Mas Rangga? Oke, Mas Rangga luar biasa. Terima kasih Mas. Silakan Mas. Ya, dan pemirsa juga ada kabar baik bagi Anda pemirsa. Di sini bagi Anda yang saat ini menyaksikan atau Anda bersama kami di Ada Apa Berita Weekend dan langsung mengirimkan SMS ke nomor telepon 0812 1070 402. Sekali lagi 0812 1070 402. SMS ketik Jak spasi nama Anda. Anda akan langsung mendapatkan 20 pengirim SMS pertama akan langsung mendapatkan free tiket seminar untuk menjadi pengusaha sukses dengan menulis bersama dengan Mas Rangga Umara yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2012 di Wisma Menpora Senayan. Benar Mas Rangga? Oke. Ya, pemirsa Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 0215155111. Mas Rangga, ini saya tadi sempat baca-baca begitu. Dan ini bukunya menarik sekali. Mungkin pemirsa juga pengen tahu kira-kira isinya apa? Isinya lebih ke tentang perjalanan saya membangun bisnis dan kemudian mindset saya tentang impian. Gitu. Impian adalah doa. Impian adalah doa. Luar biasa sekali. Begitu. Nah, ini bicara mengenai ini, bukunya ini adanya di mana aja nih? Kalau boleh tahu sekarang di semua toko buku Gramedia ada. Kemudian di di Gunung Agung ya. Toko-toko buku ada. Semua di toko buku. Iya, saya juga sering lihat nih. Mas, ceritain sedikit dong begitu. Inspirasi apa yang mendorong Mas sehingga buku ini bisa lahir? Awalnya memang dari sebuah kicauan dari kumpulan kicauan di Twitter itu, gitu, mengenai kebiasaan-kebiasaan saya, kemudian strategi marketing, kemudian ya akhirnya banyak cerita tentang banyak hal, intinya tentang kehidupan, bisnis dan cinta ya, maksudnya di Twitter saya. Sampai akhirnya sudah terkumpul sekitar waktu itu masih 10 ribuan follower. 10.000, banyak yang minta ini dibukukan gitu. Ya, saya cerita tentang perjalanan merintis usaha pecel lele gitu. Saya tulis itu Dream Book True Story. Kenapa Dream Book? Ini menarik. Dream Book. Dream Book itu memang awalnya saya saat kuliah waktu itu pernah membuat buku yang dinamakan Dream Book waktu saya masih ikut di MLM. Dan buku itu sempat terlupakan. Gitu ya. Sampai akhirnya saya panggil lagi. Nah, recall lagi ya? Ya, recall lagi. Soalnya pada saat saya panggil, banyak impian-impian yang sudah terwujud. Gitu. Dan sekarang saya jadi lebih pede gitu ya. Lebih pede menulis Dream Book. Karena semakin kesini saya melihat isinya sudah bukan lagi tulisan-tulisan, tapi coretan-coretan yang sudah terwujud. Gitu. Iya, Mas bicara mengenai impian gitu, mungkin seperti yang tadi Mas Rangga bilang, semua punya impian, mungkin setiap detik, setiap saat selalu ada impian. Tapi itu dia, recordnya yang harus kita lakukan gitu ya. Kebiasaan menulis ini juga disampaikan di buku ini. Betul. Jadi memang kenapa harus menulis gitu ya? Karena otak kita itu tugasnya bukan untuk mengingat, tapi untuk berpikir. Nah, menurut pengalaman saya, kalau kita cuma ingat-ingat gitu, biasanya banyak lupanya. Tapi begitu ditulis, apa keinginan, ya, Dream Book itu isinya bisa keinginan-keinginan kita, impian, kemudian bisa jadi rangkuman-rangkuman dari buku-buku bagus yang kita baca atau quote-quote isinya gitu ya. Nah, akhirnya Dream Book ini menurut saya jadi buku paling bagus sedunia karena kita sendiri yang ngisi kan, kita sendiri yang ngasih, manfaatnya juga kita menulis di situ sesuatu yang bermanfaat gitu ya, yang buat kita sendiri sudah pilihan gitu ya. Nah, akhirnya saya melihat wah ini nyari apa aja ada nih di Dream Book. Nah, kemudian Dream Book itu juga bisa menjadi sebuah
alarm atau warning system dalam dalam diri kita gitu ya, untuk mengingatkan bahwa kita tuh punya tujuan. Jadi orang-orang yang cepat merasa bosan, kemudian gampang menyerah, itu karena mereka tidak punya tujuan dalam hidup. Menarik. Bicara mengenai tujuan, mungkin pemirsa juga pengen tahu tujuan dari Mas Rangga sendiri menulis buku ini. Ya. Visi dalam hidup saya adalah bagaimana bisa, menurut saya definisi sukses itu adalah bagaimana bisa memberikan sebesar-besarnya manfaat buat banyak orang. Membawa kesuksesan bagi orang lain. Betul. Dan bukan memanfaatkan banyak orang, gitu ya. Dan yang kedua, saya menjadi pengusaha dengan sebuah visi juga bukan cuma sekedar cari untung gitu, tapi mencoba untuk menjadi pengusaha yang beruntung. Itu yang selalu saya ini. Dan ini pemirsa, kalau Anda pernah lihat mungkin di toko buku begitu ya, atau Anda juga sempat membeli, ini sangat bermanfaat sekali karena selain tadi inspiratif bagi hidup kita sendiri, banyak di sini juga ada catatan-catatan, ada quotes yang sangat menarik juga, entah kisahnya juga Mas Rangga atau ini saya lihat ini sangat menarik gitu. Dan di sini juga ada catatan semacam rencana membuka usaha, kemudian persiapan apa yang dilakukan, mulai jualan. Ini ada mapping. Betul. Ada mapping begitu ya. Mungkin nanti akan dikasih sedikit tips. Ini kalau kita lihat dari chapter pertama, ini ada rencana, kemudian juga ada persiapan. Ini memang dibuat sistematis seperti itu, Mas ya? Karena setiap langkah pasti ada kendala-kendala begitu. Betul. Jadi memang ini sebuah proses yang ternyata itu banyak dialami juga oleh kebanyakan orang. Sehingga ini menjadi buku yang sangat common gitu, atau orang bisa memahami arti dari karena saya bikin di halaman depannya itu, makanya di bab-bab awal itu dibuat seperti cerpen. Mungkin kalau yang angkatan saya masih ingat novelnya Lupus, karangan Mas Hilman. Nah, kurang lebih bahasanya seperti itu. Bahasanya konsepnya santai, bahasanya juga sederhana, tapi sangat berisi. Mas, bicara ini ada rahasia juga, rahasia mewujudkan impian. Kira-kira mungkin bisa dijelaskan 1, 2, 3 begitu, step-stepnya. Enggak, saya ditulis di buku itu rahasia mewujudkan impian. Ternyata mewujudkan impian itu nggak ada rahasianya, gitu kan. Nah itu dia. Ternyata mewujudkan impian itu tidak ada rahasianya. Iya. Menarik sekali. Yang penting kita terus terus fokus mengejarnya dan juga mencoba menikmati setiap proses. Naik turun begitu, ini it's a part of our life, gitu ya. Fokus pada tujuan kita. Gitu. Cara-caranya gitu kan, kita cukup membuat sebuah tujuan. Cara-caranya nanti akan istilahnya akan ide-ide itu nanti akan datang sendiri. Iya. Karena begini, ini akhirnya mekanismenya sama seperti kita meluncurkan rudal. Itu kan ditentukan titik koordinatnya, kemudian kita luncurkan. Yang penting rudal itu berangkat ke sana. Kita kadang nggak tahu juga itu mau ngelewatin kemana aja, nanti ada masalah apa di tengah jalan. Atau mirip-mirip seperti GPS. Nah, sekarang kan sudah umum ya. GPS di mobil-mobil. Betul. Nah, itu tinggal jalan ya aja. Tinggal set tujuan, kemudian jalan. Iya. Dan pemirsa, kita harus break dulu, Mas Rangga ya. Pemirsa bicara mengenai jalan hidup, jalan menuju cita-cita Anda. Ada tipsnya dari Mas Rangga nanti. Dan pemirsa, ini kesempatan yang sangat berharga sekali bagi Anda. Sekali lagi saya sampaikan bahwa bagi Anda yang saat ini sedang bersama kami, Anda bisa langsung SMS ke 0812 10 70 42. Sekali lagi 0812 10 70 42. Ketik JAK spasi nama Anda. 20 pengirim SMS pertama akan langsung mendapatkan free tiket seminar menjadi pengusaha sukses dengan menulis bersama dengan Rangga Umara yang akan dilaksanakan pada 17 Maret 2012 di Wisma Menpora Senayan. Masih bersama dengan Mas Rangga Umara. Mas Rangga, bicara mengenai buku ini buku yang pertama? Betul, yang pertama. Pastinya ada buku kedua dong? Iya. Nah, bedanya buku pertama sama buku kedua? Nanti akan... kalau The Magic of Dream Book ini lebih kepada mindset, gitu ya. Memang ini sebenarnya buku untuk entrepreneur. Saya juga tadinya mau membuat buku ini untuk istilahnya
merangsang orang jadi pengusaha. Nah, tapi terus terang belakangan ini saya agak mulai prihatin dengan buku-buku yang mengajak menjadi entrepreneur, tapi akhirnya cenderung seperti menjelek-jelekan profesi karyawan. Nah ini dia. Ini salah satu kelebihan dari buku ini, The Magic of Dream Book. Mas Rangga, kita angkat telepon dulu, ada pemirsa yang ingin bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam Pak, dengan siapa di mana Pak? Saya Dian di Stekti. Pak Dian dari Stekti, silakan ya, Pak. Itulah. Selamat malam Kang Rangga. Selamat malam Pak. Ya, saya Dian, dulu teman kuliah yang pernah manggil ke Stekti. Oh, oke. Ya, silakan Mas Dian. Alhamdulillah Kang Rangga. Ya, alhamdulillah setelah Kang Rangga ke Stekti, saya sekarang memiliki distro di Cilacap. Nah, yang ingin saya tanyakan Kang Rangga dari buku Kang Rangga ini, ya, bahwa ketika kesuksesan itu bukan sebuah rahasia, ya, bagaimana saya tahu Kang, tahun berikutnya tentang keberhasilan distro saya Kang? Oke. Terima kasih Kang Rangga. Iya, luar biasa Mas Dian, terima kasih. Sama Kang Dian. Teman lama ya. Teman lama gitu. Jumpa di udara. Silakan Mas Rangga. Kesuksesan itu adalah sesuatu yang memang harus kita yakini kehadirannya. Kalau kita analogikan, ternyata sukses itu sama seperti buka puasa. Jadi ada satu masa di mana kita berbuka, gitu ya. Nah, rata-rata orang yang nyerah, gagal, itu ya karena nggak kuat nahan lapar, haus, sampai akhirnya berhenti. Jadi tidak pernah ada orang-orang yang gagal, gitu. Sebetulnya yang gagal itu hanya cara-caranya saja. Gitu. Nah, kalau lebih menurut saya lebih mudahnya akhirnya gini. Sekarang ini peta kesuksesan ini sudah tersebar di mana-mana. Kita just follow saja gitu, kita tinggal ikuti. Makanya ada juga saya tambahkan di buku saya bagaimana pentingnya mencari sebuah model. Bukan yang punya profesi model maksudnya. Tapi misalnya kita buat usaha apa, pasti selalu ada role model. Nah, saran saya jangan dulu membuat usaha-usaha yang untuk pengusaha pemula khususnya. Jangan dulu membuat usaha-usaha yang saya mau bikin sesuatu yang berbeda, saya mau yang unik, yang belum ada saingannya gitu ya. Nah, mereka tidak sadar akhirnya harus mengeluarkan cost untuk edukasi pasar yang sangat besar. Tapi kan kata-katanya gitu, kalau misalnya orang bilang bahwa follower tidak akan bisa jadi nomor satu gitu, kalau kita terus-terusan contoh. Sampai di mana kita harus mencontoh? Batas. Maksud saya di sini follower itu follower yang versi ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Menarik juga ATM gitu ya. Bukan ATP gitu ya. Amati, tiru, plek gitu. Maksudnya ini ada satu ini ada satu mindset juga. Ini bagian dari mindset juga yang akhirnya kita tuh kalau ngikutin orang kesannya nyontek. Tapi sebetulnya di dunia ini tidak ada yang original. Jadi semuanya saling menyempurnakan. Yang original itu ya hanya Tuhan yang menciptakan kita. Bagaimana misalnya Honda membuat mobil disempurnakan oleh Toyota, kan saling menyontek sebelumnya, disempurnakan lagi. Gitu. Nah, sebetulnya untuk pengusaha-pengusaha yang pemula, cari bisnis yang sudah banyak. Itu tandanya pasarnya sudah jelas. Kemudian selanjutnya tugas kita adalah memberikan value added. Gitu. Jadi ya kalau di bahasa ininya teorinya blue ocean marketing lah gitu ya. Iya, jadi nilai tambahnya di mana begitu ya? Nilai tambahnya. Wah menarik juga. Ya, ada telepon lagi Mas Rangga, kita coba angkat telepon. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak. Malam Bapak, dengan siapa di mana Pak? Dari Bapak Adi di Depok nih. Dari Depok, silakan Pak Adi. Saya sekedar mengomentari tentang buku The Magic of the Dream Book ya. Buku ini Pak, betul. Di atas tinta mungkin kesuksesan hidup itu tidak semudah yang dituliskan oleh Bapak siapa itu namanya? Pak Rangga Umara. Iya Pak Rangga, maaf. Kenyataannya kesuksesan itu yang di zaman sekarang ini didapat dari korupsi, dari jeritan rakyat. Ya, jadi intinya kesuksesan yang kita dapat bukan apa yang kita dapat, tapi cara yang bagaimana yang kita dapat. Apakah Tuhan ridho?
apakah tidak ada jeritan dari rakyat? Lebih-lebih untuk para koruptor-koruptor negara. Nah, jadi intinya kesuksesan itu adalah dari hal-hal yang kita dapat, ya, tidak dari jalan-jalan yang hitam. Iya. Terima kasih. Betul Pak Adi, terima kasih. Itu dia yang ingin digambarkan dari buku ini, begitu ya. Mungkin ini satu bentuk juga keprihatinan dari Mas Rangga, begitu ya, bahwa banyak orang menempuh jalur yang singkat dan tidak halal, begitu ya, untuk sukses, untuk bisa melakukan usaha. Tapi di sini tentunya dengan cara itu dia, pola mindset berusaha dari hati, begitu ya. Jadi untuk kebanyakan orang ingin menjadi kaya, gitu ya. Tapi mereka tidak membangun mental kaya. Nah, yang harus pertama dilakukan adalah bagaimana membentuk mental kaya dulu di dalam diri mereka. Oke, mental dan dari mindset ini. Iya, mental itu bagian dari mindset itu bagian dari mental juga. Bagaimana kita bisa melihat banyak hal dari sudut pandang yang berbeda, gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita bisa menjadi seorang pejuang atau fighter, gitu kan, dalam setiap upaya yang kita lakukan. Jadi tumbuh itu tidak ada yang seketika, gitu ya. Semua perlu proses. Nah, yang namanya proses itu hukum alam. Dan itu proses yang memang harus dinikmati. Bukan akhirnya kita mau melompati setiap proses, akhirnya itu tidak pernah fokus. Iya. Nyoba ini agak gagal sedikit, pindah. Nyoba ini agak sedikit, pindah. Iya. Gitu ya. Mas, kalau kita lihat begitu di buku ini kan mulai dari daftar isinya. Ini step-stepnya jelas sekali. Mungkin ada rencana yang tadi saya bilang, rencana buka usaha begitu. Tapi semua kan, semua orang tuh nggak bisa, saya yakin nggak bisa jadi pengusaha. Mungkinkah ini juga bisa berguna untuk misalnya usaha hidup kita? Karena hidup selalu harus berusaha begitu. Ya. Jadi sebetulnya ini bukan buku dalam tanda kutip hanya untuk pengusaha, entrepreneur gitu. Bukan. Tapi begini, ya itu seperti yang tadi sempat terpotong. Iya. Belakangan ini banyak buku tentang ayo jadi pengusaha, gitu ya. Betul. Tapi akhirnya lebih mendiskreditkan atau menjelek-jelekan profesi karyawan. Oke. Sebetulnya nggak harus begitu juga, gitu. Karena jadi pengusaha juga belum tentu semua sukses, dan jadi karyawan juga belum tentu semuanya nggak sukses, gitu. Jadi intinya apa impian yang ada di balik pekerjaan yang kita lakukan? Karena setiap pekerjaan, gitu ya, itu adalah kendaraan untuk menjemput impian, gitu. Yang penting punya impian dulu. Nah, dalam pekerjaan juga kita nggak akan misalnya jadi office boy selamanya sampai pensiun jadi office boy. Kalau kita punya rencana hidup, salah satu tagline di buku itu adalah buatlah rencana hidupmu sendiri, atau seumur hidup kamu akan jadi bagian dari rencana hidup orang lain. Ini juga menarik. Ini banyak sekali quotes yang menarik, pemirsa. Kalau Anda sempat membaca atau membeli buku ini luar biasa sekali. Ada telepon, kita coba angkat. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, selamat malam Bapak. Dengan siapa di mana, Pak? Saya ini Pak Roy, Pak, di Jakarta. Pak Roy dari Jakarta, silakan Pak Roy. Baik. Selamat malam Pak Rangga. Ya. Selamat malam Pak Roy. Saya sangat lagi ngikuti live ini, cuman saya ingin tanya Pak, buku itu sudah terbit dan bisa dibeli di mana? Nomor satu. Yang kedua Pak, tadi kan Bapak katakan bahwa sebaiknya kita itu adalah follower sambil memperbaiki apa yang telah ada. Nah, ingin saya tanyakan Pak, bagaimana dengan yang dimaksud dengan orang yang berkreatif Pak? Sehingga dimuncullah di dalam sekarang ada departemen, kalau salah kan industri kreatif, di mana mereka itu ya ataupun karyawan atau siapa aja Pak yang mempunyai ide-ide yang kreatif yang belum pernah orang bikin Pak. Nah, sehingga kalau dia berhasil, sebabkan dalam setiap usaha kan harus ada apa yang disebut dengan R&D, Research and Development, dan itu adalah suatu konsekuensi daripada mengembangkan sesuatu Pak. Betul. Nah, itu ingin saya tanya bagaimana dengan orang-orang yang punya ide kreatif. Iya. Bagaimana kalau dia tetap follower, gitu, tidak akan pernah dapat hasil yang baru Pak. Iya. Baik Pak Roy, terima kasih Anda bergabung bersama kami di Ada Apa Berita Weekend. Silakan Mas Rangga. Ya.
Yang pertama mengenai bukunya bisa dapat di mana? Di semua Gramedia seluruh dunia ya. Gramedia seluruh dunia, betul sekali. Oke. Kemudian yang kedua tadi? Yang kedua, bagaimana menumbuhkan jiwa kreatif begitu? Oh ya, mengenai kreatif itu sebetulnya begini Pak. Kalau kreatif itu tidak harus menciptakan suatu hal yang baru, gitu ya. Karena dunia ini isinya miliaran orang. Semua punya potensi atau probabilitas berpikir sama. Nah, tapi kebanyakan akhirnya orang punya ide kreatif, nggak mau dikeluarin, nggak action. Akhirnya begitu ada orang ngeluarin ide yang itu, misalnya kan, ide yang sesuai dengan di benaknya dia. Karena dia kan bilang, gitu kan. Nah, sekarang kuncinya adalah bagaimana begitu ada kesempatan, ada peluang, kita langsung action. Gitu. Jadi kalau mau buka usaha itu biasanya kalau kebanyakan mikir gitu ya, kemudian aduh nanti gimana ya gitu ya. Biasanya nggak mulai-mulai. Tapi kalau langsung mulai gitu ya, ada niat, ada kesempatan langsung mulai, biasanya otomatis dipikirin gitu. Kalau banyak mikir belum tentu mulai. Tapi kalau sudah mulai otomatis dipikirin. Nah, jadi kembali ke yang kreatif tadi, menurut saya akhirnya kreatif itu tidak harus memunculkan sesuatu ide yang baru. Yang penting perluas sudut pandang kita gitu kan, cari pembanding di luar sana. Mungkin yang punya ide-ide di Indonesia di luar itu juga sudah ada yang punya, mungkin tidak terekspos gitu ya. Nah, sebagaimana sepintar apa kita bisa melihat gitu, bisa studi banding ke luar negeri. Betul. Ini kan sudah era internet, sudah era Mbah Google ya. Kita mau cari gitu apa ya. Googling. Iya, jadi mungkin Anda untuk mencari inspirasi bisa googling atau baca buku ini. Ini sangat inspiratif, The Magic of Dream Book begitu, dan ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagi usaha Anda atau hidup Anda untuk mulai step awal ya tadi. Betul. Merencanakan dan action. Betul ya Mas ya? Oke. Nah, pemirsa, menariknya lagi selain buku ini juga terkait dengan event tanggal 17 Maret 2012 begitu ya Mas ya. Ini seminar menjadi pengusaha sukses dengan menulis begitu. Mungkin pemirsa penasaran begitu. Ini apa yang akan diberikan begitu kepada mungkin audiens nanti yang hadir di acara 17? Ini sebuah seminar yang memang kita selenggarakan bekerja sama dengan Bolven Standard gitu ya. Dan kebiasaan menulis ini adalah memang bukan hanya saya. Ternyata setelah saya perhatikan orang-orang sukses yang saya kagumi, rata-rata mereka menulis impiannya. Jadi intinya mereka tahu pasti apa yang mereka inginkan. Gitu. Jadi saya buat sebuah buat sebuah slogan juga atau bio ya di Twitter itu masih belum apa-apa gitu, tapi tahu pasti sedang menuju kemana. Nah, yang harus kita lakukan adalah ya kita harus tahu dulu kita mau kemana, yaitu visi dan misi itu. Jadi kalau visi itu mau kemana, misi itu mau ngapain. Dan kebanyakan orang lupa visi. Betul. Seminar ini akan merangsang kembali begitu kira-kira apa tujuan hidup Anda, apa yang harus Anda lakukan, dan nanti Mas Rangga bersama tim-timnya di sini akan mencoba memberikan satu inspiratif bagi Anda, semangat baru gitu, jiwa baru, impian bagi Anda untuk memulai hidup, usaha untuk menjadi yang lebih baik gitu ya Mas ya. Oke, jadi tanggal 17 Maret 2012. 17 Maret 2012. Oke, ini dari jam berapa sampai jam berapa Mas? Jam 9 pagi sampai dengan selesai. Jam 9. Oke, selain tadi mungkin ada diberikan materi, motivasi, kebagian buku ini juga begitu Mas? Oh ya, semua nanti dapat dapat buku Dream Book ini, dapat merchandise ya dari Standar gitu. Kemudian ya banyak lah. Iya, dan mungkin juga karena buku ini juga mungkin ada beberapa dari kita yang membutuhkan sedikit bimbingan apa isi dari buku ini gitu ya, dan kira-kira bagaimana memanfaatkannya secara maksimal. Nanti Mas Rangga langsung yang akan memberikan tips yang bisa memberikan inspirasi. Oke, Mas terkait dengan buku keduanya ini masih tentang ini. Jadi The Magic of Dream Book ini yang lebih ke mindset, karena saya melihat untuk menjadi pengusaha itu strategi itu akan datang dengan sendirinya. Jadi seiring dengan akhirnya kebiasaan kita. Jadi
kita menjadi ahli itu karena biasa akhirnya. Oke, gitu ya. bisa karena biasa. Bisa karena biasa, betul. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana membentuk mentalnya dulu. Mental akhirnya untuk tidak berhenti. Oke. Mental sabar. Nah, pengertian sabar itu kan bukan hanya menyerah, kita ngusap dada gitu ya. Betul. Pengertian sabar yang sesungguhnya itu adalah menahan diri kan. Menahan diri sampai sukses. Jangan dulu pindah-pindah ke yang lain gitu. Fokus ya Mas ya. Fokus. Oke. Betul. Nah, yang Dream Book yang kedua ini nanti ada judulnya The Magic of Dream Book 2. Oke. Gitu. Itu lebih ke teknis. Iya, dan bocorannya nanti juga mungkin akan disampaikan Mas Rangga Umara sendiri nanti di session dari seminar. Oke, makanya Anda jangan ketinggalan. Jadi Anda mungkin bisa cari informasi untuk datang ke seminar yang menjadi pengusaha sukses dengan menulis. Pentingnya menulis tadi. Baik, Mas Rangga, terima kasih. Sukses buat acaranya, begitu. Dan pemirsa, Anda yang ingin tanya-tanya, Anda juga bisa langsung menghubungi kami di 0215155111 tentang acara. Nanti kita bantu. Atau juga Anda bisa langsung kirim SMS ke 0812 10 70 42. Pemirsa, terima kasih Anda bergabung bersama kami di Ada Apa Berita Weekend. Saya Adam Mubis pamit. Sukses untuk Anda.